Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jikri Ramadan dari kelompok 11. Jadi di sini kelompok 11 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ahmad Munawar, yang kedua ada Irsyad Maulana Agani, dan yang ketiga saya sendiri Jikri Ramadan. Di sini kami dari kelompok 11 nantinya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang analisis kualitas tes dan butir soal. Oke, masuk ke pengertian analisis kualitas tes dan butir soal. Nah, di sini pengertiannya adalah analisis tes dan butir soal ini adalah merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik tes secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian tes tersebut. Nah, itu pengertiannya. Jadi, tes yang digunakan guru ini harus memiliki kualitas yang baik. Nah, jadi analisis tes ini berkaitan dengan pertanyaan apakah tes itu mampu dijadikan sebagai alat ukur yang benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur dan sampai mana tes tersebut dapat diandalkan dan berguna. Ya, kemudian yaitu pendapat para ahli. Nah, jadi definisi yang lain menurut para ahli termasuk dari Aiken dalam Subrananto. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kegiatan analisis butir soal merupakan kegiatan penting dalam penyusunan soal agar diperoleh butir soal yang bermutu. Oke, jadi dalam analisis kualitas tes dan butir soal ini terdapat analisis kuantitatif. Nah, jadi kuantitatif ini ada 3 bagian. Oke, yang pertama ada tingkat kesukaran, yang kedua ada daya pembeda, dan yang ketiga adalah efektivitas pengecoh. Oke, masuk ke materi tingkat kesukaran. Nah, jadi tingkat kesukaran ini bisa disebut dengan difficulty index atau biasanya disingkat dengan TK. Nah, jadi dapat didefinisikan itu adalah sebagai proporsi siswa peserta tes yang menjawab benar. Nah, itu tadi TK. Dan TK ini jadi dinyatakan dengan sebuah rumus di mana TK ini adalah jumlah peserta yang menjawab benar dibagi dengan jumlah peserta. Nah, itu tingkat kesukaran. Oke, masuk ke rumus dan kategori TK. Nah, jadi rumusnya itu TK sama dengan B per P. Nah, jadi TK ini adalah tingkat kesukaran, B-nya ini adalah jumlah siswa yang menjawab benar, dan P ini adalah jumlah siswa peserta tes. Nah, itulah rumus TK. Kemudian masuk ke kategori TK, itu tergantung ada yang 3 kategori dan 5 kategori. Dan yang 3 kategori ini kategorinya ada sukar, sedang, dan mudah. Dan yang 5 kategori ini adalah sangat sukar, sukar, sedang, mudah, sangat mudah. Nah, dan untuk reong TK-nya itu bisa dilihat di samping. Nah, sudah jelas juga di samping saya ini ada rumus dan 3 kategori dan 5 kategori. Oke, lanjut ke contoh tingkat kesukaran. Jadi untuk contohnya misalnya seperti ada peserta tes yang seluruhnya itu 20 siswa dan yang benar terdapat 15 siswa. Nah, jadi untuk menyelesaikannya itu kita lihat rumus yang di sebelahnya. Nah, rumusnya tadi TK sama dengan B per P. Nah, jadi B itu tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa B ini adalah yang benar. Jadi 15 per P-nya tadi adalah seluruh siswa. Nah, jadi 15 per 20. Nah, inilah adalah level kesukarannya atau bisa 0,75. Nah, inilah hasil level kesukarannya, dan apabila 0,75 ini termasuk kemanakah kategorinya? Nah, kita bisa lihat yang slide sebelumnya tadi.
yang ada 3 kategori dan 5 kategori. Nah, kalau 3 kategori, 0,75 ini kira-kira termasuk dalam kategori ya mudah. Di situ masuk kategori mudah. Dan untuk yang 5 kategori pun juga termasuk kategori mudah. Nah, itulah contoh tingkat kesukaran. Oke, lanjut ke daya pembeda. Nah, untuk daya pembeda ini pengertiannya adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Nah, jadi di sini tesnya ini adalah untuk mengukur membedakan siswa mana yang berkemampuan tinggi dan yang berkemampuan rendah. Inilah daya pembeda. Ya, lanjut ke rumus dan kriteria DP. Nah, jadi untuk rumus-rumus daya pembeda di sini ada 3. Nah, di situ ada 3, bisa dilihat ya. Nah, kemudian untuk kriterianya itu tergantung juga. Di sini ada yang tidak persen, ada yang pakai persenan. Nah, bisa dilihat. Nah, oke. Mungkin lanjut ke contoh DP. Nah, contoh DP kita bisa lihat di video berikut. Nomor, kemudian ID siswa, terus maunya soalnya berapa. Misal kita buat butirnya ya, D1 sampai kelas 5 aja ya. Oke, nah siswanya ada berapa? Siswanya misalnya ada 10 ya. Oke, misal SD underscore 001. Oke, ini ya, ini saya geser dulu nih. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nilai daya pembeda. Kita buat dulu datanya. Kalau ini saya pakai run between ya, 0,1. Kalau 0 salah, 1 benar, seperti itu ya. Oke. Nah, ini mau saya copy dulu, paste value. Oke, dari sini ini kita tinggal membuat menghitung daya pembedanya. Hanya saja kita harus mengelompokkan menjadi 2, kelompok atas dan kelompok bawah. Oke, kita cari skornya ya, supaya kita bisa menentukan kelas atas dan kelas bawah. Kita auto zoom, enter, terus kita double klik. Oke, ini ya, ini adalah skor totalnya. Nah, dari sini kita mau ini soalnya cuma 5 ya, kayaknya terlalu sedikit, nggak masalah lah ya. Nah, dari ini langsung kita sort, diurutkan ya. Kita sort by large to small, jadi dari yang tertinggi sampai terendah. Oke, expand the selection. Oke, jadi ikut yang tertinggi adalah nih, siswa dengan ID 3. Ini urutannya ikut berantakan ya, saya rapkan lagi. Nah, dari sini kita akan tandai yang ini kita jadikan kelompok atas, yang karena ini ada siswanya ada 10, jadi kita bagi 2. Kelompok atas itu dari nomor 1 sampai 5, kelompok bawahnya 6 sampai 10. Nah, tetapi karena di sini ada sama nih, kalau ini kita bagi 2, ini kan sama-sama di tengah. Nah, ini boleh di delete. Jadi kita pakai yang 40%-nya. 40% atas dan 40% bawah. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ini kan sama. Kalau misalnya ini nggak sama, ini misalnya 1 ya, di sini 1, itu nggak apa-apa. Kita kelompok atas 5, kelompok bawah 5 gitu. Tapi karena ini sama ya, jadi ini boleh kita delete. Oke, sekali lagi mohon diperhatikan ketika pas di tempat pembelahan siswa kelompok atas, maksudnya pembagian siswa kelompok atas kelompok bawah, ternyata ada yang skornya sama pas di tengah, itu boleh kita buang. Jangan khawatir, nah loh kan nanti siswanya nggak dapat nilai. Enggak, ini kan kita bukan menilai, ini adalah kita sedang melakukan analisis butir soal. Jadi kalau siswa di tengah nggak diikutkan untuk analisis butir soal, tidak masalah, seperti itu ya. Jadi biar enak, ini kita delete aja. Nah, ini adalah kelompok atas, yang berarti warna kuningnya.
Oke, dan yang ini adalah kelompok bawah. Saya kasih warna hijau. Oke. Nah, dari sini kita akan menentukan PA, ya kan? PA itu kita hitung dengan B. Kita cari dulu B. B itu apa? Ingat, lihat di tingkat keskoran ya. B itu jumlah yang menjawab benar untuk butir nomor 1. Jadi di sini. Oke, kita lihat 1 ya. Kemudian kita bisa copy paste ke sini. Nah, sini sampai sini aja, jangan di sini. Ini kan tadi skor hanya untuk kita mengurutkan dari siswa tertinggi sampai terendah. Kemudian kita cari PA. PA-nya adalah sama dengan B per, nah, pernya berapa? 4, karena siswanya ada 4 di kelompok atas. Kalau kelompok atasnya ada 15, berarti B ini jumlah yang menjawab benar dibagi 15, seperti itu. Oke, ini kita copy ke samping. Nah, ini nilainya ya. Kemudian kita cari D untuk kelompok bawah. Ini PB. Oke, terus zoom. Ini enter. Oke, kita copy PB-nya 1/4 juga ya, karena kelompok bawah juga 4 orang. Oke, ini dia hasilnya. Jadi kita tinggal mencari D-nya. D. Oke, saya kasih warna apa ya? Biru ya. Oke. D nih ya, rumusnya ini ya. PA min PB, artinya sama dengan ini dikurangi PA dikurangi PB ya. Oke, ini dia nilainya. Nah, kriterianya tadi kalau dari 0 sampai kurang dari 0 itu tidak baik gitu kan ya. Nah, ini kita bisa pakai rumus if kalau banyak ya. Nah, karena ini kriteria, karena ini cuma sedikit lah ya, jadi saya langsung aja kalau ini tidak baik ya. Kalau yang 0,5 ini sedang ya, SD. Kalau ini sangat baik, ini tidak baik, dan ini sedang. Nah ya, ini saya tulis manual aja, nggak pakai rumus if karena cuma sedikit, tapi nanti kalau yang banyak bisa pakai rumus if ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas pengecoh. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pengecoh. Yang dimaksudkan ialah untuk mengetahui seberapa besar peserta yang tidak memiliki kunci jawaban atau option pada bentuk soal pilihan ganda. Untuk soal pilihan ganda itu memiliki alternatif jawaban. Menurut kaidah harus homogen dan logis sehingga setiap pilihan atau option dapat berfungsi atau ada yang memilihnya. Setiap pengecoh dapat dikatakan berfungsi apabila ada yang memilih. Setiap pengecoh dapat dikatakan berfungsi bila terpilih minimal sebanyak 5% dari jumlah peserta. Untuk dihitung dapat digunakan rumus sebagai berikut. Ya, rumusnya adalah jumlah siswa yang memiliki option yang salah dibagi jumlah seluruh peserta tes sama dengan 100%. Selanjutnya di sini ada contohnya. Di pilihan jawaban pilihan gandanya itu ada opsi A, B, C, D, dan E. Nah, untuk jawaban C itu adalah jawaban yang benar atau kunci jawabannya. Terus dari pola jawaban soal ini dapat dicari bahwa P21 bagi 60 sama dengan 0,35. Jadi di bagian C, jumlah yang memilih C dari kelompok atas dan kelompok bawah ada 21 orang, dibagi 60 dari jumlah keseluruhan yaitu 0,35 atau 35%. Dan untuk PA dan untuk D-nya, untuk distraction-nya, PA dikurang PB sama dengan berarti 15 dikurang 30, kita ada 15 dari C-nya yang memilih dari kelompok atas. Terus dari kelompok bawahnya ada 6, berarti 6 dibagi 30. 15 dikurang 6 sama dengan 9, 9 dibagi 30 sama dengan 0,30% atau 30%. Distraktor semuanya distraktorkannya sudah berfungsi dengan baik karena sudah dipilih oleh lebih dari 5% pengikut tes.
Dilihat dari segi omit, kolom yang paling kanan adalah baik. Sebuah item dikatakan baik jika omitnya tidak lebih dari 10%. Pengikut tes 5%, dari pengikut tes sama dengan 5% kali 60 sama dengan 3 orang. Jikalau 10% dari pengikut tes, 10 kali 60 seorang sama dengan 6 orang. Nah, jadi di sini pengecoh daripada tes ini tadi, efektivitas pengecoh ini adalah efektif karena di sana yang memilih opsi yang salah itu jumlahnya lebih dari 5%. Seperti yang dikatakan di awal tadi, jika lebih dari 5% maka dikatakan pengecoh tersebut berhasil. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.